ada motor lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih udah mampir ke video ini. Guys, jodoh bisa datang dari mana aja, termasuk bertemu dengan orang baru melalui aplikasi kencan atau dating apps. Banyak juga dari aplikasi dating apps berujung pernikahan, tapi nggak jarang berujung kerugian sampai penghilangan nyawa. Niat hati bisa berkenalan dengan orang baru, wanita cantik asal Inggris ini justru berakhir tragis. Sebelumnya aku mau mengingatkan, jadikan kisah ini sebagai pembelajaran untuk kita agar bisa lebih berhati-hati lagi menemui orang baru. Seperti apa kisahnya? Kita langsung aja ke kisahnya. Bernama Grace Amy Rose Millen, yang lahir pada 2 Desember 1996. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, ibunya Gillian dan ayahnya David Millen. Grace Millen berasal dari Wickford, Essex, Inggris. Grace adalah sosok anak yang menyenangkan, perhatian pada keluarga, dan juga suka bersenang-senang. Suatu hari kala itu Grace yang usianya menginjak 22 tahun baru saja lulus dari Universitas Lincoln dengan gelar sarjana dalam bidang periklanan dan pemasaran. Grace berniat untuk berlibur dan melakukan tour backpacking. Rencananya Grace pergi ke Amerika Selatan dan menghabiskan 6 minggu di sana. Grace memulai perjalanannya pada tanggal 20 November dan menghabiskan waktu di Amerika bagian selatan. Singkat cerita, pada tanggal 30 November, Grace mendatangi salah satu kota metropolitan terbesar di New Zealand bernama kota Auckland. Keesokan harinya pada tanggal 1 Desember, 1 hari sebelum hari ulang tahunnya Grace, ia pergi ke Victoria Street di distrik bisnis pusat Auckland dan pergi ke Sky City. Setelah itu, Grace pergi ke City Life Hotel di Queen Street bersama seorang pria. Namun sayangnya, setelah memasuki kamar hotel, Grace tidak pernah keluar dari kamar hotel. Keesokan harinya di tanggal 2 Desember, tepat di hari ulang tahun Grace, ayah Grace yaitu David Millen ini mulai merasa resah karena tidak mendapatkan kabar dari Grace. Karena biasanya Grace ini selalu rutin memberi kabar kepada keluarga. Apalagi saat itu adalah hari spesial, ya. Spesial, kan ulang tahunnya Grace. Padahal kemarin masih sempat memberi kabar ke keluarganya. Karena dirasa ada yang janggal, keluarga Grace pun bertindak. Ya, Grace dilaporkan hilang oleh teman dan juga keluarganya setelah beberapa kali gagal dihubungi. Saudara laki-lakinya yakni Declan Millen juga membuat pengumuman mengenai hilangnya Grace di Twitter. Grace dinyatakan menghilang. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian Auckland pun bertindak cepat. Polisi pun melakukan proses pencarian hingga menyelidiki keberadaan terakhir Grace di Auckland. Terlihat dari rekaman CCTV, Grace pergi ke Victoria Street di distrik bisnis pusat Auckland, dan Grace terlihat juga pergi ke Sky City, dan setelah itu terlihat dari CCTV pada pukul 9.41 malam, Grace pergi ke City Life Hotel di Queen Street. Pada awalnya, polisi tidak menemukan adanya kecurigaan terkait hilangnya Grace. Namun berdasarkan jejak bukti yang ditemukan, polisi mengindikasi bahwa Grace ini telah meninggal dunia, bukan dalam keadaan hidup menghilangnya. Hingga pada 8 Desember, polisi mengubah status penyelidikan dari pencarian orang hilang menjadi investigasi pembunuhan. Pria yang terlihat terakhir kali bersama Grace bernama Jesse Shane Kempson, yang kala itu berusia 26 tahun.
Ia lahir di Wellington pada bulan Desember 1991 dan dibesarkan di sekitar kota Porirua. Yang akhirnya diketahui bahwa mereka ini berkenalan dari Tinder sekaligus dijadikan tersangka atas hilangnya Grace. Karena terakhir dilihat dari CCTV, mereka berdua bersama di malam terakhir Grace terlihat. Pada 9 Desember, jenazah Grace ditemukan sekitar pukul 4 sore di semak-semak kuburan dangkal, tepatnya di Waitakere Ranges. Sejumlah luka memar ditemukan di tubuhnya Grace, terutama di bagian dada dan lengan bagian atas. Setelah penemuan jenazah Grace, polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap Jess hingga ia ditahan sebelum diadili di Pengadilan Tinggi Auckland. Is that you? Yes. That's you. Yes. Dari proses peradilan tersebut terungkap bahwa perkenalan antara Grace dan juga Jess ini awalnya dari aplikasi Tinder. Dan saat itu Jess terlebih dahulu mengirim pesan ke Grace, kayak nanyain, "Hey Grace, apa kabar? Sepertinya banyak rencana untuk akhir pekan ini." Itu yang ditanya sama si Jess. Lalu Grace sempat menjawab bahwa besok, yaitu tanggal 2 Desember, merupakan hari ulang tahunnya dan ia tidak punya rencana apapun. Mengetahui hal itu, Jess berusaha merayu Grace untuk mengajaknya berkencan hingga ia merekomendasikan tempat minum Meksiko di Auckland yang terkenal enak. Bahkan, Jess menawarkan akan mentraktir Grace sebagai hadiah dari ulang tahun Grace. Setelah balas-balasan chat, mereka sepakat untuk bertemu hingga melakukan hubungan yang menurut pengakuan Jess itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Jess juga mengaku mereka melakukan hubungan itu nggak wajar ya, karena rupanya si Jess ini agak lain. Jadi Jess saat berhubungan ya, Jess mencekik Grace, memukuli Grace, bahkan menggigit juga. Mungkin tersiksa itu makin tersiksa makin bergairah gitu kali ya. Ngeri banget ya. Karena kuat kali cekikannya Jess, tanpa ia sadari Grace telah meninggal. Dan mengetahui Grace tidak lagi bernyawa, Jess yang panik pun membawa tubuh Jess ini menggunakan koper. Jadi kayak dimasukin ke dalam koper, lalu ia bawa keluar hotel dan mengubur Grace dengan galian lubang dangkal di dekat Waitakere Ranges. Meskipun sempat mengelak atas tuduhan meninggalnya Grace, Jess sempat mengatakan bahwa Grace meninggal selama hubungan badan. Meskipun begitu, tetapi juri tetap menghukum Jess Kempson karena pembunuhan. Pada November 2019, Hakim Pengadilan Tinggi Auckland menyatakan bahwa Jess Kempson bersalah atas meninggalnya Grace dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal menjalani hukuman selama 17 tahun tanpa pembebasan. Pada Desember tahun 2020, Jess Kempson mengajukan banding atas vonisnya dan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Banding New Zealand. Kayak sedih banget gak sih? Niat hati mau berlibur, baru lulus, mau liburan, mau backpacker, tour, sendirian, ternyata malah ketemu dengan orang yang salah. Dan mukanya si Jess ini kayak muka orang bener gak sih? Segitu aja video dari aku. Semoga diambil aja baiknya, buang buruknya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.